Ini tuh daun kering. Orang suka kira ini daun mati yang udah nggak punya manfaatnya. Padahal dia bisa jadi nutrisi buat tanaman. Hari ini kita akan kupas tuntas. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang di Wednesday Wisdom, di mana kita bisa berefleksi dari kebijaksanaan alam. Aku Ara. Aku Sandra. Nah, hari ini kita akan bahas gimana daun kering bisa jadi mulsa. Buat yang baru melipir ke YouTube channel kita, monggo langsung subscribe aja. Di sini akan ada banyak banget video seputar gaya hidup lestari dan berkebun, dan juga bisa follow @kebunkumara Instagram kita. Yuk, langsung aja kita bahas. Kalau teman-teman punya kebun di rumah, kita pasti akan punya dedaunan-dedaunan kering, ya kan? Karena tanaman-tanaman yang kita tanam kan pasti akan layu, ya kan? Suatu hari mereka pasti akan mati, jadi pasti kita punya supply dedaunan kering. Nah, biasanya di rumah-rumah daunan-daunan keringnya itu disapu, dimasukin ke dalam plastik hitam biasanya, ya kan? Ditaruh depan rumah terus diangkut deh sama truk sampah dibawa ke TPA. Ini tuh agak absurd. Kenapa? Karena sebenarnya mereka bukan sampah. Daun-daun kering itu bukan sampah. Mereka adalah sumber daya. Bahkan sumber daya yang terbarukan yang bisa kita manfaatkan kembali. Nah, salah satu cara untuk memanfaatkan kembali daun-daun kering ini atau ranting-ranting kering ini yang disapu-sapuin itu yang ada di kebun adalah untuk menggunakannya sebagai mulsa. Apa itu mulsa? Singkatnya, mulsa itu adalah bahan organik yang ada di atas permukaan tanah. Itu adalah mulsa. Jadi dedaunan-dedaunan yang jatuh, ranting-ranting yang jatuh, apapun yang ada di atas permukaan tanah yang menutupi tanah tersebut, menjaga tanah itu biar tidak terekspos langsung, itu disebut mulsa. Dan ini semua bukan sampah, melainkan memiliki potensi untuk menjadi mulsa. Kenapa sih penting untuk menggunakan mulsa? Apa sih manfaatnya? Ada 5 alasan utama kenapa kita perlu memanfaatkan mulsa untuk kebun kita. Yang pertama, paling utama adalah karena mulsa itu akan membantu menyimpan air. Jadi mulsa atau dedaunan kering ada di atas tanah itu, dia akan mencegah permukaan tanah dari mengering. Dan dia akan memastikan agar tanah tetap lembab dan ujung-ujungnya mengurangi kebutuhan kita untuk menyiram sebanyak 50%. Jadi bayangin aja kalau tadinya kita nyiram misalnya sejam, karena kita pakai mulsa, kita cuma nyiram setengah jam untuk kebun kita yang bilang ukurannya 100 meter persegi gitu ya. Jadi kita hemat tenaga, hemat sumber daya, hemat air, dan juga hemat waktu, plus tanah kita terus terjaga sepanjang hari. Alasan kedua, mulsa mencegah tumbuhnya rumput liar. Ini penting banget karena kita tahu kalau weeds atau tanaman liar itu dia kan merebut air dan juga nutrisi dari area tanam itu, dari bedeng itu, dari tanah itu. Jadi kalau bedengnya kecil atau kita bicara pot misalnya, ada tanaman cabai, terong di situ terus banyak banget rumput liar di atas permukaan tanahnya, dia akan ngerebut nutrisi dari tanah itu dan juga air. Sedangkan itu yang dibutuhkan sama tanaman yang kita tanam. Kalau kita taruh mulsa di atasnya, dia akan mencegah pertumbuhan dari rumput-rumput liar ini. Alasan ketiga, mulsa membantu menjaga temperatur tanah biar tetap konstan. Nah, ini tuh penting banget karena teman-teman coba bayangin kalau hari itu terik, panas banget, kan pasti permukaan tanah akan ikut panas. Nah, permukaan yang ikut panas itu dia akan lebih cepat mengering, tanaman akan lebih cepat layu, ya kan? Dan stresor atau gangguan pada tanaman yang kita tanam tuh jadi lebih tinggi. Dia jadi susah untuk survive, susah untuk tumbuh optimal. Kalau kita taruh mulsa di atas tanah, tanah itu akan tetap sejuk temperaturnya. Karena emang tanah kan dari sana temperatur sejuk ya. Nah, mulsa akan membantu menjaga itu. Tapi di saat yang temperatur agak dingin, bisa musim hujan, justru dengan adanya mulsa di atas tanah, tanah itu bisa tetap hangat. Karena lagi-lagi kita pengen, apalagi kalau itu kita bicara bibit-bibit kecil, mereka itu tumbuh subur, germination gitu ya, berkecambah kalau tanahnya itu kurang lebih hangat gitu temperaturnya, jadi nggak terlalu dingin. Itu kenapa sering banget kan kalau di luar negeri orang itu nyemai benih di dalam greenhouse misalnya yang hangat gitu, nggak di luar. Kalau lagi musim salju atau lagi musim semi gitu, dia nggak pernah nyemai di luar tapi nyemai di dalam greenhouse. Itu karena bibit-bibit kecil ini butuh temperatur yang hangat. Nah, mulsa ini bisa membantu untuk hal itu juga.
Keempat, menggunakan mulsa alami kayak daun, ranting, bunga-bunga yang kering. Itu tuh sebenarnya kita menambahkan bahan organik untuk tanah yang nantinya bahan organik ini akan terurai juga dan menjadi nutrisi. Jadi kalau teman-teman bayangin di hutan, itu kan semua dedaunan, semua ranting, semua bunga, apapun yang dari atas lah jatuh ke atas permukaan tanah. Yang terjadi adalah mereka akan terurai kan seiring berjalannya waktu. Dia akan terurai, terkikis jadi partikel-partikel kecil, akhirnya dia menjadi bagian dari tanah itu sendiri. Dia menyuburkan tanah itu sendiri. Sering disebut sebagai topsoil. Nah, kalau kita pakai mulsa di atas kebun kita meniru itu sebenarnya. Jadi kita memberikan asupan nutrisi secara berkelanjutan, karena dengan adanya mulsa, dia akan terurai dengan sendirinya dan jadi pupuk gitu ya untuk tanaman kita, untuk tanah kita. Lalu alasan terakhir, kelima, kenapa mulsa itu sangat amat penting adalah karena dia mampu melindungi tanah dan tanaman dari hujan yang deras yang bisa menggerus tanah itu sendiri dan melukai bibit-bibit kecil. Kita kan pasti sering lihat ya kalau ada hujan dan itu deras banget, kadang tuh tanahnya malah jadi keluar-keluar, ya kan? Atau erosi gitu untuk di beberapa tempat. Nah, kalau kita ada mulsa di atas tanah, mulsa itu, dedaunan itu akan mencegah terjadinya kerusakan pada tanah yang sudah kita rawat, yang sudah ada dalam bedeng tersebut. Jadi 5 manfaat utama mulsa ini sebenarnya alasan yang sangat amat kuat kenapa kita harus memanfaatkannya di kebun. Dan di Indonesia ini kita tidak akan pernah kekurangan mulsa, ya kan, sebagai iklim tropis di mana tanaman tumbuh kembang sepanjang tahun dan berguguran sepanjang tahun juga. Kita punya lebih dari cukup supply, persediaan untuk kita bisa memanfaatkan mulsa di kebun kita. Nah, sekarang aku pengen kasih lihat perbedaan tanah ya, bedeng yang dikasih mulsa sama enggak. Di sini tuh ada 2 bedeng, teman-teman lihat ya, dua-duanya sama-sama kena matahari. Tapi bedanya yang satu terpapar matahari langsung, gak ada musanya ya. Dan yang satu lagi dia ketutupan musa. Ya, jadi musanya banyak banget, tebal. Sekarang aku pengen kasih lihat bedanya. Kalau kita lihat ya di sini, permukaan tanahnya tuh kering. Tuh, lihat tuh, kayak permukaan tanahnya kering. Kering banget dan dia tuh padat. Jadi kayak super padat gitu, mengeras. Ini untuk tanah yang nggak dikasih mulsa, tuh ya permukaannya. Tapi untuk tanah atau bedeng yang dikasih mulsa, sekarang sini, coba lihat. Ini kita kasih mulsa. Perhatiin ya, ingat-ingat ya. Ketika digali, diambil, ini tanahnya tuh masih lembab. Tuh, tanahnya masih lembab. Kelihatan ya, dia kayak basah. Tuh, masih basah, beda banget sama tanah yang kepapar sama matahari langsung. Dia kan super kering. Jadi teman-teman ada bayangan ya, gimana mulsa itu bisa bermanfaat untuk tanah kita, juga tanaman kita. Nah, mulsa-mulsa ini tuh dapetnya dari mana sih? Sebenarnya kita bisa ngumpulin daun-daun di sekitar kita. Nih, kayak gini. Si daun-daun ini itu tuh dari pohon Kamboja yang di atas sini. Kalau udah dikumpulin ya, ini udah langsung aja ditaruh di atas. Nah, atau sebenarnya kita bisa juga minta atau koleksi. Kalau di komplek kita misalnya ada ibu-ibu kan tuh yang suka nyapu daun kering, itu kita bisa mintain aja daunnya, karena bagi mereka tuh itu udah sampah, tinggal kita ambil terus kita jadiin aja mulsa di atas bedeng kita. Atau kalau teman-teman yang bener-bener nggak punya akses ya, nggak punya akses ke pohon atau pohon-pohon daun-daun kering, sebenarnya bisa pakai cardboard atau mungkin cari dari sekitar tetangganya ya yang kelebihan daun kering. Jadi coba observasi lagi. Untuk jenis mulsa, ada yang organik, yaitu alami, dan juga non-organik, kayak plastik. Pasti teman-teman pernah kan bisa jalan-jalan kemana, terus ngeliat perkebunan, ada banyak sayur-mayur ditutupin sama plastik. Nah, itu sebenarnya fungsinya adalah sebagai mulsa. Tapi non-organik, dan kalau kami di Kebun Kumara selalu menyarankan pakai aja yang alami. Selain dia gratis, dia bisa terurai dan jadi manfaat lagi kan untuk tanah dan tanamannya. Nah, jenis-jenis dari mulsa organik tuh ada banyak banget. Ya kan, semuanya dari alam itu bisa dijadikan mulsa. Jadi, misalnya kita punya ranting-ranting kering, ini adalah jenis mulsa yang bisa digunakan. Dia bisa ditaruh di atas tanah untuk menutup permukaan tanah juga. Tinggal kita patahin atau potekin jadi kecil-kecil.
Kalau teman-teman punya masalah dengan kucing, misalnya dia suka buang air besar di bedeng, ini tinggal kita tancepin aja secara vertikal di atas bedengnya, ya kan? Sehingga kucing nggak mau melakukan bisnisnya di situlah kasarnya. Jadi dia punya multifungsi ya, selain mulsa juga bisa mencegah kucing untuk BAB di bedeng kita. Selain jenis-jenis ranting, ada juga jenis-jenis daun. Itu ada banyak banget kan, kita bisa dapat daun-daun besar kayak daun-daun Kamboja gini. Ya kan, juga ada daun-daun yang ukurannya lebih kecil. Mau kecil mau besar itu sama-sama bisa dipakai sebagai mulsa. Bahkan bunga-bunga aja nih, bunga-bunga yang kering itu juga bisa dijadiin mulsa. Dan daun-daun yang sifatnya kayak gini nih, yang kayak apa ya? Kayak garis-garis kayak rambut gitu, ini pun bisa jadi mulsa. Ya, jadi nggak masalah, ada aneka jenis bentuk dan tipe mulsa organik itu yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai mulsa. Nah, terakhir, banyak juga orang sering, pasti teman-teman pernah lihat, menggunakan batu sebagai mulsa. Batunya bisa kayak batu gini ya, batu gravel atau batu split, ya kan, buat di taman-taman, atau yang lebih cantik sedikit kayak batu koral, ya kan, yang kecil-kecil, ada yang besar. Itu sering banget dipakai untuk menutup tanah. Nah, itu sebenarnya bisa aja, tapi perlu diingat kalau batu itu dia menyimpan panas. Jadi sebenarnya kalau mau menggunakan batu untuk menutup tanah sebagai mulsa, pastikan jenis kebunnya tuh memang yang suka panas dan yang suka kering, seperti misalnya kebun kaktus, ya kan? Jadi memang tanaman-tanaman yang suka kering, suka panas dan butuh drainase, butuh kering gitu tanahnya. Nah, itu baru boleh pakai mulsa-mulsa dari gravel, dari batu gitu. Tapi kalau kita bicara tanaman pangan, di atas tanah yang kita pengen terus lembab, lebih bagus menggunakan mulsa-mulsa seperti dedaunan. Sekarang kita bahas pemberian mulsa. Teman-teman kalau mau kasih mulsa di atas tanah, baiknya itu dengan ketebalan minimal 5 cm. Nah, ketebalan ini bisa disesuaikan ya. Jadi kalau kita bicara musim panas yang terik banget, terus nggak ada hujan sama sekali, dan kita pengen menghemat proses penyiraman, yang kayak tadi awal kita bahas, boleh ditebelin lagi di atas tanahnya. Tapi kalau udah musim hujan, dimana itu lembab, cuaca juga dingin, dan kita nggak pengen kan batangnya busuk, akar tanamannya busuk, atau jadi terlalu lembab lah ya, itu bisa kita tipiskan mulsanya. Jadi pemberian mulsa ini silakan disesuaikan dengan musimnya, tapi rata-rata kurang lebih ketebalannya dari permukaan tanah sampai ke bagian atas mulsanya itu sekitar 5 cm. Lalu soal nyiram, kalau teman-teman bingung, terus gimana nih cara nyiramnya? Apa mulsanya harus diangkat atau gimana ya biar tanamannya bisa disiram? Gak perlu diapa-apain, tinggal disiram aja langsung di atas mulsanya. Jadi mulsanya itu sendiri kena air juga. Ya, jadi si daun-daunnya akan kena air, dia pun akan lembab, itu akan mencegah dia diterbang-terbang juga, jadi mulsa nggak kemana-mana. Plus dengan kita menyiram di atasnya, sebenarnya kita mendukung lah atau mempercepat proses terurainya si mulsa alami ini. Jadi dedaunan-dedaunan yang ada di atasnya lama-lama dengan kelembapan tersebut, dia akan terurai dan dia akan menjadi pupuk lah atau nutrisi untuk si tanahnya itu sendiri. Jadi kalau soal nyiram nggak perlu disingkirin baru siram, tinggal siram aja langsung di atas mulsa teman-teman. Nah, teman-teman bisa naruh mulsa di atas bedeng atau area tanam yang sudah ada tanamannya, ataupun yang belum ada tanamannya sama sekali. Yang teman-teman yang belum mau nanam, masih disiapin lah ya, masih nunggu tanamannya, masih nunggu dia besar atau masih menunggu mau beli atau apalah. Bedengnya kosong, itu tetap bisa dikasih mulsa. Kalau udah ada tanamannya, mulsa itu akan menjaga agar tanah tetap lembab, ya kan? Jadi tanamannya happy, dia tumbuhnya semakin optimal. Kalau nggak ada tanaman pun, kita bisa taruh mulsa di atas tanah untuk merawat tanahnya. Karena jangan lupa, ujung-ujungnya kan yang kita ingin untuk subur adalah tanah. Jadi semakin subur tanahnya, apapun yang kita tanam di situ akan subur juga. Jadi kalau belum ada tanaman, monggo aja tetap dikasih mulsa di atas tanahnya agar tanahnya dengan sendirinya akan lebih subur. Microbial activity atau aktivitas dari mikrobiom itu mikroorganisme, bakteri, fungi, kehidupan insek ya kan, itu semua bisa berkembang biak di situ, bisa membuat living soil atau tanah yang hidup. Jadi nggak perlu ada tanaman, taruh aja itu mulsa di atas tanah yang ada. Belajar dari mulsa, ternyata sistem alam itu begitu sempurna. Saking bijaksananya, semua hal itu diciptakan bukan tanpa manfaat. Contohnya kayak daun-daun kering yang kita pikir nggak punya fungsi, ternyata bisa melindungi lapisan tanah dan juga berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi tanaman ketika itu terurai. Semoga dari mulsa teman-teman juga bisa menangkap kebijaksanaan alam lainnya ya.
Oke, that's it. Kita udah kupas tuntas semuanya. Jangan lupa dipraktekin di rumah masing-masing ya. So that's Wednesday Wisdom. See you next week.